Lukas 12 ayat 27 sampai 34 melanjutkan tentang hal kekhawatiran. Kata Yesus, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Ayat 30. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Betapa senangnya bahwa Bapa kita di surga mengetahui apa yang kita perlukan. Yang diperlukan untuk hidup kita, yang diperlukan oleh tubuh kita selama kita masih hidup. Yesus juga tahu apa yang kita perlukan. Yang kita perlukan makanan, minuman, dan juga apa yang kita perlu pakai. Tetapi Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir dengan apa yang akan kamu makan, kamu minum, atau kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dengan menarik, Yesus menyuruh kita memperhatikan bunga bakung dan rumput. Bunga bakung tanpa meminta, tanpa menenun, namun keindahan bunga dan warnanya lebih indah daripada jubah Salomo yang maha indah itu. Sementara bila kita melihat rumput yang usianya sangat singkat, serta akan dibuang ke dalam perapian, kemudian menjadi debu, namun ia sangat diperhatikan oleh Allah Bapa kita dan didandani sedemikian rupanya. Apalagi kita manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah. Kita akan didandani oleh Allah lebih indah lagi. Yesus mengingatkan kita untuk tidak takut dan tidak cemas, dan tidak seperti bangsa-bangsa lain yang hanya mencari dan memikirkan tentang hal-hal tersebut, baik makanan, minuman, ataupun pakaian, dan lain sebagainya. Yakinkanlah diri kita di dalam diri kita masing-masing bahwa kita memiliki Allah Bapa yang mengetahui keperluan-keperluan kita. Ia akan memelihara kita, Ia akan memperhatikan kita, dan Ia akan memenuhi keperluan-keperluan kita. Sedangkan bagian kita adalah mencari kerajaan Allah. Mencari apa yang Allah sebagai Raja yang memimpin kehidupan kita kehendaki untuk kita lakukan, agar hidup kita, agar tubuh kita bermakna dan tidak sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita
Bila kita mencari kerajaan Allah, maka fokus kita adalah Allah dan bukan hal yang lain, bukan makanan, bukan minuman, juga bukan pakaian. Kita tidak akan terikat dengan semuanya itu, sekalipun memang kita memerlukannya. Karenanya, ketika kita diminta untuk menjual semua milik kita dan berbagi kepada sesama kita dengan apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita sudah mendatangkan kerajaan Allah kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak khawatir, kita tidak cemas dengan semua yang menjadi keperluan-keperluan kita. Sebab kita tahu Allah, Bapa kita, mengetahui apa yang kita perlukan, semua yang kita perlukan. Dan Ia menyediakan untuk kita. Ia memelihara kita. Dan kita diminta untuk juga memberikan apa yang kita dapatkan dan kita perlukan itu bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau sebagai Bapa yang sangat memperhatikan kami, mengasihi kami. Engkau mengetahui semua yang kami perlukan. Kami bersyukur bahwa Engkau memenuhi, menyediakan apa yang kami perlukan untuk menunjang kehidupan kami, untuk menunjang tubuh kami, sehingga kami dapat beraktivitas sehari-hari sampai dengan saat ini. Ampunilah kami ya Allah, kalau kami seringkali khawatir, cemas, takut, kalau kami tidak mampu untuk memenuhi apa yang kami butuhkan. Kami ragu dan tidak percaya bahwa Engkau akan memelihara kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau kami terkadang tidak dapat membedakan antara apa yang menjadi keinginan kami dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kami. Kami lebih terpikat dengan keinginan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, mampukan kami agar kami tidak terikat dan tidak melekat dengan semua hal itu. Dan mampukan kami untuk mencari kerajaan-Mu, kehendak-Mu untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk dapat memberikan apa yang kami terima dari Engkau bagi sesama kami yang memerlukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami hendak istirahat, biarlah kami istirahat dalam damai sejahtera-Mu dan bangun esok hari dengan kekuatan yang baru di dalam kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.